Dulu saja ketika zaman Pak Bagir, saya melaporkan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar memperkosa orang. Waktu itu berlaku peraturan tidak boleh pengacara ketemu Hakim Agung. Tapi dengan berbagai cara yang ada, Pak Bagir bisa membuat saya bisa berhadapan langsung dengan Pak Bagir Manan, melaporkan. Akhirnya ketua itu dihukum non palu, tapi terakhir malah dapat promosi jadi ketua KPT. Jangan-jangan ini yang nyebabkan kami dari Dapil Bali. Tiba-tiba ada ketua pengadilan negeri bermain perempuan, yang dimainkan itu hakim. Sampai bercerai. Pasti Bapak nggak kaget karena sedang ditangani Mahkamah Agung. Saya nggak mengada-ada, Pak. Saya puji kemajuan Mahkamah Agung yang luar biasa. 1, 2 ada catatan untuk Mahkamah Agung. Tapi bagaimana pengawasannya untuk hakim-hakim di bawahnya? Pak Adis, di Mahkamah Agung lebih baik, Pak. Terus-menerus ada perbaikan walaupun ada beberapa catatan. Tapi di bawah ini kelihatannya memang tangan-tangan Mahkamah Agung perlu diperkuat dengan anggaran yang ada. Misalnya pengawasan. Contoh yang baru saya sebut untuk Dapil Bali, saya ada ketua pengadilan yang mempermainkan hakim sampai bercerai. Saya berani ngomong karena memang udah ada pemeriksaan, Pak. Pertanyaannya, berani nggak Mahkamah Agung mengambil tindakan tegas? Karena ini ditunggu masyarakat. Pimpinan, mohon izin, apabila agak sedikit panjang, mohon diberi kesempatan kali ini, karena apa yang akan saya sampaikan sebagian dari yang dulu sebagian saya sampaikan atas arahan Pak Adis. Saya agar berkomunikasi, tapi ternyata komunikasi selama ini macet gitu dengan kemitraan kita. Saya langsung saja ya. Silakan. Ya. Pertama ke Sekretaris Mahkamah Agung. Bagus Pak Sekretaris sudah menyajikan data di paparan pagu indikatif Mahkamah Agung 2025 yang membagi jenis belanja menjadi 3. Belanja pertama, ini yang menarik, belanja pegawai 8 triliun sekian, jauh di atas belanja barang apalagi dengan belanja modal, jauh. Artinya dari situ saya berharap jika belanja pegawai demikian besar, ya hampir 70% dari anggaran yang ada, tentu pegawai-pegawai yang ada ini bisa kita harapkan berbanding lurus prestasinya, kan begitu. Lalu saya beralih ke masalah pembinaan, pengawasan, dan khususnya peningkatan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Ini bahan di halaman 8. Jadi ada 3 poin di situ. Mahkamah Agung melaksanakan 3 program prioritas. Tapi yang paling menarik bagi saya adalah poin kedua, meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Di halaman lain, di halaman 28 ada menyebut Pengadilan Tinggi Denpasar. Tingginya pendapat target, duduk penyelesaian perkara, dan seterusnya. Mohon elaborasi lebih lanjut apa yang dikeluhkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar. Selanjutnya, pimpinan, rupanya kemitraan kita dengan Sekretaris dan Dirjen Peradilan Umum dalam batas-batas yang masih dibolehkan ternyata juga tidak lancar. Kemitraan. Karena dari hubungan yang sangat baik Komisi 3 dengan Mahkamah Agung ya, kelihatannya banyak hal yang bisa dikomunikasikan apabila kami sebagai anggota DPR memperoleh informasi yang segera harus disampaikan. Tapi komunikasi selama ini setidaknya untuk pribadi saya macet luar biasa. Macet luar biasa. Tidak mudah menghubungi sekretaris, apalagi Dirjen Peradilan Umum. Padahal kasusnya mendesak. Misalnya, kami dari Dapil Bali, tiba-tiba ada ketua pengadilan negeri bermain perempuan, yang dimainkan itu hakim. Sampai bercerai.
Pasti Bapak nggak kaget karena sedang ditangani Mahkamah Agung. Saya nggak mengada-ada, Pak. Saya puji kemajuan Mahkamah Agung yang luar biasa. Satu dua ada catatan untuk Mahkamah Agung. Tapi bagaimana pengawasannya untuk hakim-hakim di bawahnya? Pak Adis, di Mahkamah Agung lebih baik, Pak. Terus-menerus ada perbaikan walaupun ada beberapa catatan. Tapi di bawah ini kelihatannya memang tangan-tangan Mahkamah Agung perlu diperkuat dengan anggaran yang ada. Misalnya pengawasan. Contoh yang baru saya sebut untuk Dapil Bali, saya ada ketua pengadilan yang mempermainkan hakim sampai bercerai. Saya berani ngomong karena memang udah ada pemeriksaan, Pak. Pertanyaannya, berani nggak Mahkamah Agung mengambil tindakan tegas? Karena ini ditunggu masyarakat. Bagusnya ini kami berhasil mengendapkan tidak muncul di media massa. Tapi masyarakat terus mengadu ke kami. Kok nggak ada tindakan? Kok nggak ada tindakan? Dan itu bukan sekali kejadian, Pak. Dan itu orang penting. Sebenarnya nggak enak sebagai Dapil Bali bicara Bali tentang itu gitu. Tapi karena tekanan masyarakat, saya harus bicara. Itu yang main perempuan. Yang kedua, mempermainkan eksekusi. Wayan, KPN mana? Hah? KPN mana? Denpasar. Oh. Karena ditanya, saya harus berani bilang. Dan Pak Sekretaris pasti tahu kasus itu. Pasti tahu itu. Kalau nggak tahu nanti kita persoalkan itu. Karena itu menarik. Kedua, mempermainkan eksekusi. Ada putusan Mahkamah Agung yang ingkrah tapi karena pemalsuan. Dan pemalsuannya sudah didakwakan itu karena kerja keras dari kepolisian. Sudah. Palsu, silsilah palsu. Sehingga putusan yang sekian tahun yang lalu, pemenangnya pun tidak berani mengajukan eksekusi karena dia memalsu. Takut pemalsuannya dibongkar. Suatu kali, baru-baru ini, ada ketua pengadilan, entah siapa yang menghubungi, kok ada pemohon tiba-tiba muncul, meminta eksekusi itu dijalankan. Tentu Kapolres keberatan, karena dia yang menangani pemalsuannya. Ketika eksekusi mau dilaksanakan berkali-kali, kadang-kadang polisi mau ke lapangan, tapi di lapangan orang udah bawa kelewang, bawa pedang, karena yang menang itu pakai palsu. Ini bersaudara, dua kelompok. Terakhir eksekusinya menjelang pemilu. Seluruh pengadilan tidak memungkinkan waktu itu melakukan eksekusi karena Kapolres seluruh Bali membuat edaran, jangan ada eksekusi menjelang pemilu sudah dekat. Tapi ketua pengadilan Karangasem memaksakan eksekusi. Polisi tidak mau. Apa yang terjadi? Ini kejadian pertama mungkin di dunia, Pak. Makanya saya angkat. Tentu seizin pimpinan ini, kalau nanti saya dianggap terlalu melukai perasaan mitra, tolong di stop saja. Pak, apa yang terjadi ketika polisi nggak mau mengawal? Ini Pak Sekretaris harus serius nih. Bicara anggaran, bicaralah pengawasan. Bicara anggaran, bicaralah pembinaan. Apalagi anggaran yang ada ini untuk belanja pegawai 8 triliun lebih. Dan ada program mengenai peningkatan kualitas hakim. Pak, ketika polisi nggak mau mengawal, apa yang dia lakukan? Menghubungi bupati agar Satpol PP mengawal eksekusi. Mohon maaf kalau diperkenankan menyebut, kalau Pak Abdul Qadir Mapong tahu kasus ini, pasti dia marah. Sebagai hakim yang patut dicontoh Pak Abdul Qadir Mapong itu, pasti marah mendengar ada ketua pengadilan minta bupati agar eksekusinya dikawal oleh Satpol PP. Akhirnya bupati kena protes, dapat ancaman gugatan, Satpol PP-nya yang sudah di lapangan ngacir, Pak. Karena dibawakan kelewang. Ngacir. Apa yang terjadi? Bersungut-sungutlah pegawai. Maaf ya, saya tidak bilang hina. Apakah sehina itu petugas pengadilan di lapangan? Disorakin oleh masyarakat. Tidak dibantu polisi, maksa pegawai Satpol PP akhirnya ngacir.
Dua masalah ini menjadikan saya harus melihat kembali apakah belanja pegawai yang 8 triliun itu sudah berdaya guna, efektif. Kalau dikaitkan dengan penjelasan Bapak halaman 8, mau meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, Pak. Sekarang yang paling mendebarkan yang ketiga, Pak. Pejabat penting di Bali, terpenting di lingkungan pengadilan. Berobat minta uang. Ratusan juta rupiah. Kok berobat minta uang ratusan juta rupiah? Saya mau tanya, ada laporan nggak ke Mahkamah Agung soal ini? Pak Kaye, tolong cek, ada laporan nggak soal ini? Kasihan ketua-ketua Mahkamah Agung yang begitu banyak reputasinya, Wiryono, termasuk Pak Abdul Qadir Mapong. Jangan dilukai prestasi mereka dengan cara-cara begini. Kaye juga mesti bergerak, Pak. Jangan terlalu lembek, Pak. Bahwa kadang-kadang Mahkamah Agung memang secara naluri melindungi hakimnya, wajar yang patut dilindungi. Jangan sembarangan diutak-atik kebebasan hakim. Tapi kalau salah ya mesti dihukum juga, kan begitu ya. Kebebasan hakim jangan diganggu, Pak. Karena memang itu di seluruh dunia begitu. Tapi jangan karena alasan itu KAY menjadi pasif. 3 contoh kasus yang seperti ini, apakah KAY akan melakukan apa kira-kira begitu. Karena anggaran Bapak kan setiap saat ada peluang untuk dinaikkan. Tapi kalau KAY menurut saya sih bagus. Tapi menurut sebagian orang KAY itu antara ada dan tiada, menurut sebagian orang, bukan menurut saya. Nah, maka catatan-catatan saya menjadi penting. Jangan-jangan di daerah lain ada hal yang serupa. Kalau puncak kehormatan pengadilan kita kan di Mahkamah Agung, dan itu masih bisa diharapkan, masih bisa dibanggakan. Tapi gimana cara membantu Mahkamah Agung agar yang di bawah ini tidak rusak seperti ini? Jangan-jangan mereka lebih berani ketika KAY mulai terasa tidak terlalu cukup kewenangannya untuk melakukan pengawasan dan penindakan. Sudah 2, Mahkamah Agung dan ini. Sekarang MK. Saya senang Pak Adis memberi pujian kepada MK, Pak. Prestasinya bagus, terutama ketika Pak Jimli dan Pak Mahfud. Memang setelah itu ada Pak Akil ya, teman kita juga sih. Nah, belakangan memang silih berganti antara pujian dan catatan, Pak. Kalau Pak Adis sudah memberikan pujian, saya melengkapi beliau memberi catatan. Boleh ya? Itu bos saya. Supaya sempurna kelihatannya, Pak, pastikan MK ini menjadi lembaga independen karena yang duduk di sana para negarawan, Pak. Pendek sekali catatan saya, jadikanlah MK itu perkumpulan para negarawan seperti begawan di zaman dulu. Dia bertindak independen dalam pengertian tidak karena ada tekanan, tidak ada pengaruh apapun selain apa yang sudah dipujikan oleh Pak Adis. Banyak prestasi MK kok, jangan bilang enggak. Tapi kalau saya ingin menyempurnakan, satu yang paling penting, independensi. Kehormatan MK itu harus dijaga. Terima kasih. Baik Bapak, bahwa tentang hal-hal tadi, mungkin saya jawab singkat saja tentang Bapak menyampaikan bahwa ada ketua pengadilan negeri yang melakukan pelanggaran perilaku. Saya yakin Bapak, kalau memang istilahnya ada laporan, pasti sudah ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung. Dan saat ini sebenarnya sudah ditangani oleh Mahkamah Agung semua pengaduan-pengaduan yang termasuk pengaduan yang ada di Denpasar, seperti itu. Kalau tadi Bapak menyampaikan bahwa ada pimpinan yang melakukan permintaan ketika beliau akan berobat, maka kami minta dari Mahkamah Agung segera Bapak untuk dilaporkan siapa pimpinan itu sehingga Mahkamah Agung segera bisa menyelesaikannya. Tentang eksekusi Bapak, eksekusi memang
Nanti aja. Empat mata aja, jangan. Udah Pak. Begini, Ya. Yang mulia sebentar, yang mulia bahwa kalau membuat karena kita ada sistem dari laporan, buat aja laporan melalui SIPAS, Sistem Informasi Pengawasan. Pasti segera kita tindak lanjuti Bapak. Jadi seperti itu. instruksi. Jadi begini, masyarakat untuk melaporkan pengadilan tinggi apalagi ketua itu nggak berani. Beraninya ngelapornya ke DPR. Kalau DPR tidak punya akses, agak berat. Ilustrasinya, dulu saja ketika zaman Pak Bagir, saya melaporkan ketua pengadilan negeri Denpasar memperkosa orang. Waktu itu berlaku peraturan tidak boleh pengacara ketemu hakim agung. Tapi dengan berbagai cara yang ada, Pak Bagir bisa membuat saya bisa berhadapan langsung dengan Pak Bagir Manan, melaporkan. Akhirnya ketua itu dihukum non palu, tapi terakhir malah dapat promosi jadi ketua KPT. Jangan-jangan ini yang nyebabkan Pak Wayan, intinya sudah, substansinya sudah. Kalau begitu saya mohon petunjuk. Yang begini Pak Wayan, begini. Jadi Pak Wayan siapkan datanya, data-datanya disiapkan sekarang. Nanti kita serahkan kepada Sekma, Sekma sampaikan kepada pimpinan-pimpinan termasuk pimpinan MA, wakil ketua dan kamar pembinaan dan pengawasan. Jadi kita berikan. Jadi tidak usah pakai surat-surat orang itu karena surat nanti panjang kali lebar. Pak Wayan siapkan aja kronologi sekarang, suruh anggotanya. Setelah ini kita serahkan ke beliau biar beliau nanti yang teruskan. Begitu aja. Saya sangat senang punya. Iya. Iya. Sama saya nggak senang nih. Sama saya nggak senang ini. Sama Pak Adis saja senang. Itu fatal. Contohnya Pak, ketua yang mengerahkan Satpol PP dapat promosi ketabanan Pak. Dapat promosi ketabanan. Orang yang berobat minta uang dikasih ratusan juta itu akan dapat promosi dalam waktu dekat ke kelas 1. Pak Wayan, Nah, cukup terima jadi kasih. kira. Jangan ada hal-hal begini, kita mau ngomong nggak ada saluran, begitu kita terlambat, yang jelek itu dapat promosi Pak. Cukup Terima ya, kasih. Pak Wayan. Yang Baik. baik nggak apa-apa. Kita perpanjang 15 menit Pak ya. Ya. Fungsi anggaran aja Pak. Ya. Jadi atensi aja itu.